Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Kemudian kita akan belajar lagu bertangga nada mayor dan minor, serta kita akan belajar pantun. Siti dan Benny berteman, keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Benny hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiring musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do dan bersifat triang gembira. Kemudian, tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la dan bersifat sedih. Secara lebih rinci, kita akan mempelajari ciri tangga nada mayor. Yang pertama, bersemangat. Riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Sedangkan ciri tangga nada minor yaitu kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Berikut ini contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Ada 10 lagu. 5 lagu bertangga nada mayor dan 5 lagu bertanda minor. Pertama, bertangga nada mayor yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, Bendera Merah Putih, dan Maju Tak Gentar. Sedangkan bertangga nada minor yaitu Terima Kasihku, Tuhan, Bubui Bulan, Gugur Bunga, dan Syukur. Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakan juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari.
bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersaja AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama, pantun bersaja AB-AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian yaitu yang pertama, sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan baris kedua di setiap bait. Bagian yang kedua disebut isi, merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Selanjutnya kita akan belajar menentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi dari pantun yang dibuat oleh Beni. Nah, bagian pantun yang disebut sampiran yaitu baris pertama dan baris kedua yang berbunyi bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Kemudian bagian pantun isinya yaitu baris ketiga dan keempat berbunyi rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita, pantun muda berisi tentang perkembangan, pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. Yang pertama, contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh pantun yang ketiga, yaitu pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan usia manusia, mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, sampai pantun tua. Ada pantun kanak-kanak. Ke pasar lama menanti, tunggu ibu beli terasi. Jadilah anak yang baik hati, agar nanti bisa berprestasi. Kemudian ada pantun, pakai payung di kala hujan, kena baju pastilah basah. Kalau ingin lulus ujian, rajin belajar, pantang menyerah. Kemudian, pantun muda. Padang berbunga dalam rimba, angin menderu dari tiku. Badanlah lama tidak bersua, kinilah baru bertemu. Kemudian ada pantun, buat apa berkain batik, kalau tidak pakai selendang. Melihat kamu berwajah cantik, hatiku jadi ingin meminang. Kemudian contoh pantun tua. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Wahai Ananda hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. Kemudian ada pantun, asam kandis, asam gelugur. Ketika asam si riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Kita akan mempelajari contoh pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat.
Kalau tak tahu dalamnya tebat, dapat dihela sambil berakit. Kalau tak tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa dikala sakit. Kemudian ada pantun lagi, tempayan pecah menahan berat, letak salah syarat isinya. Jajanan sekolah haruslah sehat, tidak boleh pakai zat pewarna. Apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Iya, kondisi tubuh manusia yang sehat diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Perhatikan gambar di samping. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventricle atau bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Berikut ini organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Yang pertama ada jantung, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian paru-paru, fungsinya pangkal dan ujung paku berkarat. Dan yang ketiga pembuluh darah, saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh penyuplai oksigen ke dalam darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan.
Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.